Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Salamah dengan NIM 12040420318 dari kelas Tadris Matematika 3E, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini, saya akan melakukan praktek micro teaching keterampilan dasar mengajar yang dibimbing oleh Ibu Farid Imro'atus Solihah, Sarjana Sains Magister Pendidikan, dengan materi peluang. Sebelum memasuki materi kita, ada yang tahu apa itu peluang? Ya? Kemungkinan. Ya, betul. Tapi, untuk lebih jelasnya, peluang adalah sebuah topik atau pembahasan dalam pembelajaran matematika yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada peristiwa atau kejadian. Jadi, peluang itu adalah sebuah kemungkinan pada suatu kejadian tertentu. Biasanya, peluang ini memiliki rentang 0 sampai 1. 0 merupakan hal yang mustahil, sedangkan 1 merupakan hal yang sudah pasti. Nah, apa aja istilah dalam peluang? Nah, dalam peluang ini ada 3 istilah. Yang pertama ada titik sampel. Titik sampel ini, jika terdapat beberapa titik sampel atau kumpulan titik sampel, maka akan membentuk ruang sampel dan kejadian. Apa bedanya, Bu? Gitu kan? Coba pikir, apa bedanya? Nah, kalau dari ruang sampel, itu kumpulan titik-titik sampel yang membentuk himpunan. Jadi kumpulan beberapa titik sampel yang membentuk himpunan, itu namanya ruang sampel. Namun, jika titik sampel tidak berbentuk seperti himpunan, itu berarti adalah kejadian. Bagaimana anak-anak paham atau masih bingung? Baik, Ibu kasih contoh ya. Misalnya Ibu melempar uang koin logam, 2 buah koin logam dilempar 1 kali. Maka di sini Ibu menyimbolkan munculnya angka sebagai A, sedangkan munculnya gambar sebagai G. Kan logam memiliki 2 sisi, angka dan gambar. Jika kita lempar bersamaan, maka kejadian munculnya angka dan angka, atau gambar dan angka, atau angka dan gambar, atau bahkan gambar dan gambar. Pasangan-pasangan itu dinamakan titik sampel. Nah, sedangkan kumpulan dari AA, AG, GA, dan GG itu dinamakan ruang sampel. Nah, dari kedua hal tersebut dinamakan kejadian. Misal kejadian munculnya angka dan angka gitu. Ada yang masih bingung? Boleh ditanyakan? Ya, Siti? Bedanya titik sampel dengan ruang sampel. Titik sampel itu AA-nya saja pasangannya, sedangkan ruang sampel itu masuk dalam keempatnya, jadi keseluruhan dari sampel titik-titik sampelnya. Begitu, pasti kurang paham? Baik, kalau sudah paham kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ya, membahas tentang ruang sampel. Ada yang tahu gimana cara menentukan ruang sampel? Ya? Iya, benar.
cara menentukan ruang sampel itu ada dua macam, dengan tabel atau diagram pohon. Kita pelajari yang tabel dulu. Misal, untuk menentukan ruang sampel dalam pelemparan dua koin tadi, maka kita petakan. Ini uang yang pertama, uang koin yang pertama, ini uang koin yang kedua. Maka dapat disimpulkan, kejadian yang pertama, maka munculnya angka dan juga angka. Kejadian yang kedua, muncul gambar dan juga angka. Dan kejadian yang ketiga, angka dan juga gambar. Dan kejadian yang keempat yaitu gambar dan gambar. Dari sini kita bisa tahu titik sampelnya ada berapa. Ya, titik sampelnya di sini ada 4. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Dan dari sini kita menentukan ruang sampelnya ada berapa. Ruang sampelnya apa? Berarti ruang sampelnya adalah himpunan dari AA, AG, GA, dan GG. Sehingga jumlah dari ruang sampel atau NS-nya ada 4. Kita lanjut cara yang kedua. Oh, maaf. Bagaimana jika pelemparan 2 dadu? Coba bayangkan, makin rumit kan? Nah, dalam menentukan pelemparan 2 dadu, maka seperti yang cara pertama, dadu pertama dan dadu yang kedua ditulis, lalu kejadian-kejadiannya ditulis sebagai titik sampel seperti 1, 1, munculnya angka dadu 1 dan angka dadu 1, angka dadu 1 dan angka dadu 2, dan seterusnya. Sehingga, coba diamati ada berapa titik sampel yang ada di sini? Ya, Tasya? Ada berapa? 12? Salah. Ayo coba yang teliti ada berapa? Dalam tabel ini ada 36 titik sampel, sehingga ruang sampelnya atau NS-nya ada 36. Sudah paham? Baik, kita ke materi yang selanjutnya. Bagaimana jika menggunakan diagram pohon? Ini juga mempermudah. Sebenarnya cara dengan tabel atau diagram pohon sama-sama mudah, hanya tergantung kenyamanan kita aja, gitu. Kalau ibu biasanya lebih suka menggunakan diagram pohon karena lebih efisien ruang sih, ya. Kita tetap menggunakan 2 koin tadi. Kita petakan uang koin tadi dipecah. Uang koin yang pertama menghasilkan angka dan gambar. Uang koin yang kedua menghasilkan angka dan gambar juga. Jadi masing-masing kejadian angka dan angka dan gambar, gambar dan angka, gambar dan gambar. Sehingga di sini menghasilkan sama juga 4 titik sampel atau ruang sampelnya ada 4. Gitu. Ada yang masih bingung? Baik, kita lanjutkan. Mungkin sudah ada yang paham. Sekarang ke titik sampel. Ada yang tahu apa itu titik sampel? Tadi sudah dibahas ya. Kita mengulang kembali yang tadi. Apa itu titik sampel? Ya, benar. Titik sampel adalah anggota yang ada di dalam ruang sampel. Jadi, ruang sampel itu mengandung titik sampel. Misalkan, ada sebuah dadu. Kan ada 6 sisi. Jika dilempar satu dadu itu, maka akan muncul angka dadu bermata 1, dadu bermata 2, dadu bermata 3, dan dadu bermata 4, dadu bermata 5, dan dadu bermata 6. Jadi, titik sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada yang tahu? Berarti
ruang sampelnya ada berapa? Jumlah keseluruhan? Iya, ada 6. Sudah paham kan? Baik. Ibu kasih tugas, coba. Hitung berapa titik sampel yang ada dalam pelemparan 2 buah uang logam. Iya, uang koin, coba. Nah, seperti yang kita gunakan, kita pakai tabel, bisa juga pakai diagram, dan yang menghasilkan kejadian angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Sehingga ruang sampelnya ada himpunan dari angka-angka, gambar angka gambar, dan gambar-gambar. Sehingga dalam pelemparan 2 buah uang logam terdapat 4 titik sampel, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sudah paham ya? Kita lanjut ke frekuensi relatif. Frekuensi relatif. Udah tahu? Udah ada yang belajar? Ya, frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Diingat-ingat ya, kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Coba. Jika Budi memiliki sebuah uang koin yang akan digunakan untuk melakukan percobaan statistika, Budi melempar uang koin sebanyak 100 kali. Ternyata muncul sisi angka sebanyak 56 kali. Berapakah frekuensi relatif munculnya angka? Kita lihat kembali tadi definisinya ya. Banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Di sini ada berapa kejadian yang diamati dan berapa banyaknya percobaan? Ya, berapa jawabannya? Oke, kita bahas ya. Di sini percobaan munculnya angka ada 56 kali. Kejadiannya ada 56. Sedangkan banyaknya percobaan keseluruhan ada 100 kali. Jadi, perbandingan kejadian munculnya angka dengan banyaknya percobaan, yaitu ada 56 banding 100, sehingga 56/100 disederhanakan menjadi 23/50. Dari sini, kita bisa merumuskan bahwa frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian K itu hanya simbol, per banyaknya percobaan, sesuai dengan definisi, yaitu banyaknya kejadian dibanding dengan banyaknya percobaan. Untuk itu, kalian coba mengerjakan ini. Tadi kan berapa frekuensi relatif munculnya angka? Sekarang berapakah frekuensi relatif munculnya gambar? Coba. Berapa kira-kira? Ada yang bisa? Nah, karena tadi tidak diketahui berapa peluang munculnya gambar, yang diketahui hanya angka. Jadi, kita merumuskan dari banyaknya percobaan. 100 diselisihkan dengan munculnya angka. Sehingga peluang munculnya gambar ada 44 kali. Dibandingkan dengan banyaknya percobaan, yaitu 100 kali. Sehingga frekuensi relatifnya adalah 44/100 atau lebih disederhanakan lagi menjadi 11/25. Ada yang masih bingung? Ya, Siti, bingungnya kenapa?
44 dapat dari mana? Ayo, nggak didengerin tadi? Kan tadi peluang munculnya angka diketahui dari soal yang awal. Ini ternyata muncul sisi angkanya sebanyak 56 kali. Jadi, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa munculnya gambar itu selisih dari banyaknya percobaan keseluruhan dikurangi munculnya kejadian munculnya angka. Jadi, kita dapat menyimpulkan peluang munculnya gambar itu ada 44 kali. Gitu. Paham, Siti? Ya. Oke, paham semua ya? Kita lanjut ke peluang intinya. Apa sih peluang itu? Tadi udah dijelasin ya. Peluang itu lebih singkatnya kemungkinan pada suatu percobaan atau kejadian. Jadi, peluang adalah suatu kejadian bernilai 0 dan 1 atau dapat dinotasikan sebagai PA kurang dari lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada awal sekilas, rentang peluang ini antara 0 dan 1. Kalau 0, itu artinya tidak mungkin terjadi atau mustahil. Contohnya, pohon bisa terbang, nggak mungkin kan ya? Atau siput bisa berlari, nggak mungkin kan? Siput geraknya lambat, ya. Kalau 1, itu artinya kejadiannya sudah pasti. Coba, apa contohnya kejadian yang pasti? Manusia bernafas, ya. Terus ada lagi? Ya, di sini Ibu mencontohkan gajah beranak. Betul kan? Gajah beranak? Nggak mungkin bertelur, ya kan? Yang kedua, adanya siang dan malam. Karena itu sudah pasti terjadi. Nah, dari ini, maka dirumuskan peluang itu NA per NS, dengan NA adalah titik sampel kejadian. Misalnya, titik sampel kejadian munculnya angka. Berarti itu banyaknya titik sampel yang menunjukkan munculnya angka. Sedangkan NS itu ruang sampel atau keseluruhan titik sampel itu ada berapa. Nah, dari sini, contoh soal. Sebuah dadu dengan 6 sisi dilempar. Pada pelemparan pertama muncul sisi 2. Kemudian pada pelemparan kedua muncul sisi 5. Maka berapa peluang muncul sisi 1 pada pelemparan selanjutnya? Nah, di sini kan kita sudah pelajari tadi, titik sampelnya dadu. 1 dadu yang dilempar ada berapa titik? 6 kan? Muncul angka dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga NS atau ruang sampelnya ada 6. Sedangkan muncul sisi 1. Hanya ada 1. Karena dadunya hanya 1. Jadi titik sampelnya 1. Sehingga peluangnya adalah 1/6. Jadi, peluang muncul sisi 1 pada pelemparan dadu selanjutnya adalah 1/6. Gitu. Ada yang bingung? Masih bingung? Coba kerjakan ini. Dalam percobaan melempar 3 koin uang logam secara bersamaan, peluang muncul 2 angka 1 gambar adalah, ayo coba, 3 koin uang logam. Yang ditanyakan adalah 2 angka, 1 gambar. Berarti AAG. Ada yang
Ada yang udah selesai? Ya, kita bahas ya. Kita pakai diagram pohon karena ini tiga uang koin logam. Kalau tabel itu agak susah. Kalau 2 koin logam, baik, karena di sini menggunakan 3 koin uang logam, maka menggunakan diagram pohon. Ini koin pertama, koin kedua, dan ini koin ketiga. Sehingga menghasilkan kejadian munculnya angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Sehingga di sini menghasilkan berapa titik sampel, anak-anak? Ya, di sini menghasilkan 8 titik sampel. Sedangkan yang ditanyakan tadi peluang munculnya 2 angka 1 gambar. Berarti 2 angka 1 gambar, yang mana yang masuk? Ini 1, 2 angka ya? 3, udah 3. 3 berarti keseluruhannya ada 8, dan tadi 2 angka 1 gambar hanya ada 3 kejadian, 3 titik sampel, maka peluangnya adalah 3/8. Sudah paham ya semuanya, saya rasa? Baik, untuk pelatihan di rumah, kalian mengerjakan uji kompetensi mengenai bab peluang. Saya harap kalian bisa mengerjakannya sendiri. Saya tunggu ya hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.